Kita akan membahas satu persatu drivers atau penggerak dari sebuah supply chain. Pada bagian ini kita akan membahas peran yang dimainkan fasilitas dalam sebuah rantai pasokan atau supply chain dan keputusan penting terkait fasilitas yang perlu dibuat oleh seorang manajer supply chain. Perusahaan dapat meningkatkan daya tanggap atau responsifnya dengan menambahkan jumlah fasilitas, membuatnya menjadi lebih fleksibel, atau meningkatkan kapasitasnya. Namun, setiap tindakan ini akan memiliki konsekuensi. Contohnya, ketika jumlah fasilitas ditingkatkan, maka akan meningkatkan biaya fasilitas dan inventaris, tetapi akan mengurangi biaya transportasi dan mengurangi waktu respon. Contohnya adalah Toyota dan Honda yang menggunakan keputusan bahwa strategi supply chain pada penggerak fasilitasnya adalah agar lebih responsif terhadap pelanggan mereka, sehingga perusahaan-perusahaan ini membuka fasilitas manufakturnya di setiap pasar utama yang mereka masuki. Selanjutnya adalah mengenai komponen apa saja yang harus diputuskan dalam menentukan sebuah drivers fasilitas. Yang pertama adalah role. Perusahaan harus memutuskan bahwa fasilitas akan bersifat fleksibel atau terbatas, atau keduanya. Kapasitas yang bersifat fleksibel dapat digunakan untuk berbagai tipe produk, namun tidak terlalu efisien. Sedangkan kapasitas yang bersifat terbatas hanya digunakan untuk jumlah produk yang terbatas, namun lebih efisien. Perusahaan juga harus memutuskan apakah fasilitas akan difokuskan pada produk atau fungsi. Fasilitas yang fokus pada produk akan melakukan semua fungsi, pembuatan dan juga sekaligus perakitan misalnya, untuk memproduksi satu tipe produk. Sedangkan fasilitas yang fokus kepada fungsi akan melakukan fungsi tertentu saja, misalkan pembuatan saja atau perakitan saja, untuk tipe produk yang beragam. Kemudian location atau lokasi. Perusahaan menentukan apakah lokasi fasilitas akan tersentralisasi atau terpusat, yaitu untuk mendapatkan skala ekonomi, atau desentralisasi agar menjadi lebih responsif terhadap permintaan pelanggan. Kemudian, perusahaan juga harus mempertimbangkan karakteristik dari lokasi, misalnya fasilitas yang dipilih, faktor makroekonomi, kualitas pekerja, biaya fasilitas, ketersediaan infrastruktur, karakteristik pelanggan, jarak, lokasi fasilitas dengan fasilitas yang lainnya, pajak, dan berbagai faktor lainnya. Kemudian, capacity. Perusahaan juga perlu menentukan kapasitas dari fasilitas untuk melakukan fungsinya. Kapasitas fasilitas yang besar memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan dalam jumlah yang banyak, namun akan memakan biaya yang tinggi dan juga mengurangi efisiensi. Kemudian, kapasitas dengan ukuran kecil akan menjadi efisien untuk produksi produk per unit. Keputusan terkait fasilitas akan mempengaruhi kinerja dari perusahaan dan responsifnya kepada pelanggan. Nah, metrik untuk menentukan fasilitas antara lain yaitu pertama capacity, yaitu mengukur jumlah maksimum yang dapat dikelola oleh sebuah fasilitas. Yang kemudian nomor 2 adalah utilization, mengukur utilitas kapasitas yang dapat digunakan. Kemudian processing, setup, dan idle time, mengukur waktu yang diperlukan oleh sebuah fasilitas untuk melakukan pemrosesan pada sebuah unit produksi. Kemudian production cost per unit, mengukur rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah unit. Kemudian quality losses, mengukur kerugian yang kemungkinan terjadi.
Kemudian theoretical flow, cycle time of production, mengukur waktu yang diperlukan untuk memproses sebuah unit dan juga waktu delay-nya. Kemudian actual average flow atau cycle time, mengukur waktu sebenarnya yang digunakan untuk memproses sebuah unit. Kemudian flow time efficiency, rasio waktu teori dan waktu sebenarnya. Kemudian product variety, mengukur jumlah produk yang diproses pada sebuah fasilitas. Kemudian average production batch size, mengukur jumlah rata-rata yang diproduksi di setiap batch produksi. Kemudian ukuran batch yang besar akan menurunkan biaya produksi tapi meningkatkan persediaan. Kemudian production service level, mengukur pesanan produksi yang diselesaikan tepat waktu dan penuh.